Oke, baik ya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di pertemuan kita yang kelima. Yaitu untuk hari ini itu belajar namanya abstrak data tipe data abstrak ya, bahasa seperti itu. Sebenarnya saya mohon maaf karena belum bisa melaksanakan tugas secara offline atau luring ya, karena saya lagi isoman. Isoman tuh bukan berarti kena sih, seperti itu. Kebetulan lagi agak pilek, gejala-gejala gitu, tapi kemarin tuh cuma gara-garanya aja sih, waktu antigen bareng-bareng sama yang positif aja sih ceritanya. Makanya ya isoman deh gitu, karena deket bahasanya kontak eratnya ada dengan yang positif seperti itu. Jadi pada nanti saya malah bawa virus, kan mending saya seminggu dulu. Oke, nggak apa ya. Jadi itu dulu info dari saya. Kita mulai kuliah. Untuk tugas jangan lupa dikerjakan. Saya rasa udah ada yang kerja, ada yang belum. Saya kurang tahu. Nanti saya cek ya. Oke. Ntar saya buat absen aja deh sekalian. Ntar absen. Ntar ya. Ntar saya jadi biar nggak luar kerja gitu. Pertemuan 5. Jam tanggal 9 terus apa nih absen ya? Oke, tanggal 9 jam berapa tadi? Jam absen jam 7.30 sampai jam 11 aja deh. 11 munculnya jam 9 pagi. Bentar. 8.45 lah. 8.45 8.50 lah baru muncul. Oke ya, nanti absennya kan muncul jam 8.50. Jadi tungguin, percuma kan tungguin. Ikut kuliah aja ya. Materi nanti saya bagi, saya lupa terus ya. Tinggal upload aja kayaknya. Nah, ya. Nah, ini namanya posting duluan, teman-teman. Jadi algoritmanya seperti ini ya, teman-teman. Anda bisa bayangkan kalau saya bisa posting absen itu malam-malam atau sebelum sebelum kita kuliah sudah saya posting-posting gitu. Jadi saya nggak perlu bikin postingan lagi gitu. Tapi udah saya tentukan jamnya dia muncul kapan. Jadi ini strateginya adalah dia akan diposting pada tanggal yang sudah saya tentuin tadi, tanggal sama jam, ya kan. Jadi begitu tanggal sama jamnya udah selesai, udah sesuai, maka dia akan ngeposting. Gitu. Namanya schedule. Kalau yang tahu definisi cron job, dia tahu tuh schedule-nya gimana gitu. Jadi biar kita tuh nggak perlu lagi bikin postingan tuh jauh-jauh hari gitu. Atau bahasanya harus harus hari itu juga gitu. Tapi kita bisa buat postingan itu di sebelum-sebelumnya juga boleh. Bahkan seminggu sebelumnya juga bisa. Gitu. Contoh, saya udah rencanakan nih untuk hari Rabu tugas, kan. Saya tidur aja tuh, nggak perlu kalian apa ya, nggak perlu saya balasin WA, nanti saya tuh aja, nanti cek di Mouse ya gitu. Nah gitu aja, nanti kalian kan ngecek tuh, langsung muncul, padahal saya tidur tuh, gitu. Ya, nah dia akan diposting jam sekian ya, 8.50 ya, itu. Nah ini bisa kalian buat. Kalau mau saya nih banyak banget nanti yang butuh hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena contoh untuk berita atau hal-hal yang berkaitan dengan apa ya, informasi tapi ada tanggalnya gitu kan bisa ditentuin. Oke. Oke guys, lanjut ke materi kita. Ini kita belajar namanya struktur data tapi tipenya abstrak atau tidak, belum jelas dan lain-lain. Tipe data abstrak itu apa sih Pak? Nah, itu kan coba bahas. Oke, abstrak data tipe ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita bicara tentang abstrak data tipe itu saat membuat program itu biasa digunakan untuk mencari solusi suatu problem. Contoh problem itu nggak seperti kita yang apa ya, langsung nemu ini tipe datanya ini loh, integer, varchar gitu. Enggak. Tapi kadang-kadang contoh pada saat Anda terjun di suatu institusi gitu ya. Itu abstrak data tipe itu selalu muncul. Pertama dia berasal dari apa? Suatu permasalahan. Contoh yang tadi masalah schedule, ya kan.
ada permasalahan tuh sebenarnya awalnya, ya kan? Awalnya gimana? Bisa nggak ya? Misalnya dari kata-kata bisa nggak ya gitu, ya kan? Bisa nggak ya dibuat sistemnya tuh nanti gini loh? Bisa nggak ya nanti sistemnya kalau login itu sekalian absen? Bisa nggak ya? Nggak gitu loh. Nah, hal-hal seperti itulah yang sering diomongkan di saat kita rapat, gitu loh, rapat. Contoh bikin e-surat kemarin, e-suratnya FT, ya kan? FT, Fakultas Teknik tuh. Itu awalnya selalu dari kata-kata aplikasi ini bisa nggak ya gitu, ya kan? Contoh kita mengundang Kaprodi, mengundang Kaleb, ya kan, untuk bikin duduk bersama bahas masalah aplikasi tadi gitu. Ya, karena di situ ada masalah di situ. Nah, ternyata di bagian perpustakaan itu pengennya ada namanya bebas perpus. Ya kan, bebas perpus tuh kalian tuh ada pernah minjem buku nggak? Ada sangkutan buku nggak gitu. Ya kan? Misalkan pernah minjem buku di perpustakaannya FT gitu ya. Nah, nanti bisa dicek di situ. Ya kan, dicek, oh ternyata Pak Putut ada pinjaman harus dibalikin dulu Pak sama denda. Maka saya nggak bisa lulus kalau itu belum saya kembalikan atau saya ganti rugi atau seperti apa gitu ya. Nah, jadi dari suatu problem di sini kita akan bentuk model. Ini model ya, sorry, kok model. Model ya, model. Jadi modelnya apa? Ya kita buat suatu skema di mana oh ternyata ada yang namanya status ya, status bahwa saya sebagai mahasiswa nih, terus tiba-tiba saya mau ngurus wisuda tapi saya harus dicek dulu apakah ada sangkutan atau enggak gitu loh. Sangkutan tuh mirip seperti Anda tuh ada pinjam buku enggak, atau Anda pinjam LCD nggak dibalikin kah, atau tiba-tiba Anda ada pinjam perlengkapan kah, atau di prodi ternyata Anda ada pinjam apa sesuatu yang akhirnya membuat kalian tuh harus bertanggung jawab dulu di situ. Nah, maka di sini digunakan alternatif. Nah, pertama problemnya tuh di real life gitu, atau bahasanya di kehidupan nyata. Jadi kompleks masalahnya gitu loh. Ya. Contoh saya buat Siplo itu kan dari kejadian nyata tuh, ya kan. Ada yang PKL, ada yang lagi ngurusin MBKM, ada yang ngurusin ini. Nah, itu awal dari problem, terus kita buatkan model, gitu. Ya. Makanya kadang-kadang dari hal-hal yang nyata tadi kita buatkan sistem. MBKM tuh kita buatkan sistem, ya kan. KKN kita buatkan sistem, PKL kita buatkan sistem. Yang dulunya apakah berjalan tanpa sistem jalan manual, tapi ya kan. Jadi kalau zaman saya dulu KKN atau PKL, ya itu PKL PKL aja, tapi manual surat-suratnya gitu. Jadi surat buat dulu diketikin, ya ketik pakai komputer, di print, di stempel. Nah sekarang sistemnya dirubah sama IT. Anda bisa ngajukan, Anda bisa ngecek suratnya udah jadi belum, bahkan Anda bisa ngeprint sendiri dengan catatan pimpinannya sudah menyetujui. Gitu. Anda bisa bayangkan lebih mudahnya gitu. Begitu kita mau ngeprint, caranya gimana Pak? Download PDF, straight gitu. Baru Anda yang print, ya kan? Di print baru Anda tinggal kirim ke mana? Ke kantornya yang dimintain tadi. Gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita belajar dulu cara dari problem. Nanti kalau kalian sudah kerja ya, biasanya itu pas rapat dengan pimpinan, kalau nggak rapat dengan unit-unit, itu di PCIT itu pasti diminta untuk ngebantu mereka gitu. Bisa nggak buatkan ini, buat ini, buat ini, buat ini gitu. Saya di kantor ada masalah tuh, masalahnya problemnya bukan masalahnya. Problemnya adalah satu, banyak user itu minta data gitu. Ya kan? Tapi saya tuh inginnya ada pendataan yang jelas, siapa yang minta, siapa yang butuh datanya berapa kali dan lain-lain. Oh, contoh lagi perlengkapan deh. Contoh kalau kita fisik ya, pembelajaran fisik, itu biasanya dosen itu butuh namanya spidol. Ya. Tapi kalau kita kan selama ini, saya jujur aja kalau minta spidol ke bagian perlengkapan tinggal minta aja. Mas minta spidol dong, 2. Ya buat apa? Buat ngajar gitu. Ya sudah. Tapi nggak dicatat gitu. Yang nggak dicatat Pak Putut minta spidol 2 gitu. Nggak ada catatannya. Jadi tiba-tiba habis, kaget gitu loh. Ya kan? Tiba-tiba, contoh nih, tiba-tiba ada dosen lain udah tinggi jabatannya misalnya. Datang deh. Mas minta spidol. Aduh Pak habis. Dia kan bertanya lah, kok habis? Siapa aja yang minta? Kan banyak. Ada sekitar 3 kotak gitu. Nah, pas dari saya ditanya, siapa aja yang ngambil atau yang minta gitu. Bingung si perlengkapan jawab. Ya dosen-dosen Pak yang ngambil. Nah,
atau yang minta gitu, bukan ngambil ya, sorry, yang minta spidol tersebut untuk ngajar. Jadi dia bingung siapa aja. Nah, disitulah perlengkapan akan tidak dinyatakan tidak kredibel. Kenapa? Tidak tercatat. Harusnya dicatat situ. Oh, yang minta ini Pak ini Pak Putut, Pak ini, Pak ini, Pak ini. Jadi totalnya habis deh Pak. Gitu. Nanti kita pengadaan lagi ya Pak gitu. Bahkan di sistem tersebut bisa mendeteksi kalau misalnya spidol tersebut mau habis. Kita buat semacam kode di mana kalau sisa sedikit, sisa 2, sisa 3 gitu ya. Kita buatkan rumus di situ. Ya, seperti itu. Saya ada buat rumus sederhana di Excel aja ya. Seperti itu. Ntar saya contohkan ya. Kadang-kadang nggak harus bikin aplikasi ya teman-teman. Tapi kadang-kadang dari hal-hal sepele ya. Sepele itu dari hal-hal yang sehari-hari lah seperti itu. Nah kemarin ada teman nanya, bisa nggak bikinkan formula? Ya kan, formula atau algoritma untuk mendeteksi hari gitu. Karena dia kesulitan untuk mendeteksi apa? Mendeteksi lama suatu kegiatan. Nah, gitu. Ya. Nah, contoh gini nih. Di sini tuh sebenarnya dia itu ingin ngukur tanggal jatuh tempo di sini untuk suatu dokumen. Ya. Jadi contoh di sini ada tanggalnya sekitar tanggal 30 Maret gitu ya. Nah, 30 Maret. Nah, dia dibandingkan dengan hari yang sekarang gitu. Berarti oh jatuh temponya atau kedaluarsanya produk itu 30 Maret. Masih jauh ya. Sekarang kan masih tanggal 9 ya kan. Nah, di sini jadi bisa ada ngitung harinya teman-teman di sini tuh. 21 hari ya kan. Nah, di sini. Nah, tiba-tiba coba harinya saya deketin jadi tanggal 10/03 ya. Nah, lihat di sini sisa harinya sama warnanya, dia kasih warna ya, saya kasih warna. Jadi kalau dia warnanya warna merah. Tuh. Sisa 1 hari dan aksinya danger saya bilang. Danger artinya apa? Ntar lagi udah luar tuh. Tuh loh. Harus diurus gitu loh. Ya. Misalnya lagi di sini oh masih tanggal 15. Nah, di sini ada lama sisa harinya tuh gitu. Ya. Nah, dia kan deteksi di sini. Gitu. Nah, ini error lagi false. Ntar lebih kecil dari 6 ya. Oh, lebih kecil sama dengan 6 ya. Ini lebih kecil sama dengan 6. Nah, gitu. Ya. Itu rumus sama seperti kita buat yang itu, yang di if else juga. Nah, seperti ini. If jika tuh ya lebih besar 21 aman bla bla bla. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa jadi suatu solusi buat suatu permasalahan. Misalnya contoh produk di suatu swalayan gitu-gitu ya. Nah, itu kita belajar dulu ya dari abstrak data tipe. Jadi jangan langsung berpikir apakah segampang itu ya Pak bikin program. Enggak, Anda akan dibuat suatu permasalahan tapi Anda suruh menganalisa gitu loh, ya. Saya juga selalu menganalisa gitu. Kebutuhan kalian tuh apa aja gitu. Contoh saya menganalisa nih kebutuhan kalian terkait dengan sertifikat. Ya kan, sertifikat. Itu kan saya buat aplikasi SKM, itu kan juga pasti analisa dulu gitu. Kebutuhan kalian apa, ya kan. Saya mau yang butuh prodi adalah sertifikat mahasiswa itu bisa disimpan, bisa di-download dan lain-lain. Ya kan. Maka saya buatkan di sini suatu model di mana yang upload siapa gitu. Contoh nih, Pak, kenapa yang upload nggak staffnya aja gitu. Kita lihat lagi problemnya di sini. Yang punya file siapa? Mahasiswa kan, gitu loh. Masa mahasiswa harus mengumpulkan dulu ke staff, terus baru staff upload. Terus Anda bayangkan staff yang cuma 2 ngurusin sekitar 400 mahasiswa. Apakah dia nggak capek? Gitu loh. Jadi kita berpikir modelnya di sini, ya kan? Kita pikir gimana? Daripada yang input satu staff, mending input mahasiswanya, ya kan? Nanti staffnya tinggal ngapain? Tinggal validasi. Nah, seperti itu strateginya teman-teman. Jadi jangan sampai kalian bikin tidak efisien. Harusnya yang input staffnya aja Pak, kami capek. Loh, lebih capek lagi staffnya kalau misalnya dikerubutin 400 orang. Itu pun satu orang nggak hanya satu data loh. Gitu. Maka kita rubah strateginya yang input mahasiswa. Ya kan. Yang input kalian. Kenapa? Karena kalian yang punya datanya. Gitu. Yang punya foto kalian. Yang tahu tanggal lahir kalian. Yang tahu jenis kelamin kalian. Ya kan. Makanya kita kadang nunggu data tuh. Nunggu data dari kalian. Gitu. Ya kan. Macam-macam. Jadi strateginya adalah kita lihat dari problem. Ya. Begitu kita udah tahu problem, baru kita modelkan. Nah, abstractionnya di sini ya. Saya yakin kalian juga kalau misalnya nemu suatu problem, itu coret-coret dulu gitu. Jangan takut langsung, aduh bisa nggak ya gitu. Nah, kadang-kadang banyak programmer tuh karena takut disuruh-suruh bilangnya pasti nggak bisa gitu. Sorry. Saya contoh nih ya.
bisa nggak buatkan ini? Langsung Anda tuh nggak bisa Pak, susah gitu. Padahal sebenarnya bisa, cuma Anda takut gitu loh. Ya kan? Nah, sebenarnya nggak boleh bilang nggak bisa, tapi dicoba dulu gitu loh. Bisa Anda bilang ke pimpinan Anda atau perusahaan Anda atau tempat Anda bekerja, saya coba dulu ya Pak. Gitu. IT itu kan biasanya bisa melihat ini bisa atau tidak gitu. Ya kalau misalnya masih bisa, kenapa nggak dibuat teman-teman? Ya, karena itu adalah fungsi kalian sebagai IT gitu loh, orang IT, orang SI gitu. Ya. Jadi kita memodelkan apa yang menjadi permasalahan. Habis dimodelkan baru kita buatkan apa rancangan aplikasinya seperti itu. Ya. Nah, contoh penanganan kasus administrasi di sebuah fakultas yang tadi saya kan. Terus mahasiswa sebagai apa gitu. Ya kan, mahasiswa kan konsumen atau bahasanya dia juga pelaku yang dimana dia butuh data-data fakultas seperti itu. Contoh surat aktif kuliah, ngurus beasiswa, ngurus KHS, ngurus KRS, hingga dia wisuda gitu. Jadi kelas siswa ini adalah konsumennya, tapi di situ juga ada dosen, ada juga staff gitu ya. Nah, ada pegawai, ya kan. Lalu apa informasi yang harus dicatat gitu. Kalau selama ini kan mungkin saya masih baru semester 2 Pak, apa yang mau diambil dari data saya? Ya karena kalian masih baru dan bahasanya apa ya? Data yang dibutuhinnya paling data-data standar dulu. Profil kalian, NIM, nama, alamat, bla bla bla, nomor HP, bla 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 gitu ya. Nah, di sini informasi apa yang harus dicatat? Contoh, kalian sudah ngambil mata kuliah apa, ya kan? Dapat nilainya apa? Nah, informasi ini yang dicatat gitu loh. Dicatat itu buat apa? Ya buat prodi gitu loh. Makanya kalau kita Anda dimintain data atau disurvei atau apapun, itu sebenarnya Anda harus bantu gitu loh. Bukan berarti Anda harus curiga, langsung curiga nih nanti digusur gitu. Ya kan? Contohnya paling susah tuh kerjaannya ya surveyor atau data statistik tuh biasanya. Apalagi kalau di data data kemiskinan, mohon maaf ya data kemiskinan dicatat gitu kan. Itu kadang-kadang orang takut gitu, takut digusur lah rumahnya, takut bakal apalah gitu. Bahkan yang paling parah ada yang udah kaya ngaku miskin gitu gitu. Nah, dari hal-hal problem itulah dibutuhkan sistem yang canggih. Jadi caranya gimana? Ya mungkin dari sisi sistemnya kita buat rule bisnisnya kita rubah, ya kan? Dari orang asing yang harus datang ke rumah-rumah, kita nembak ke RT gitu, ya kan? RT-nya kita bayar, kita gaji, ya kan? RT tolong didata ya mas, apa masyarakatnya miskin. Nah, cuma yang jadi masalah kadang-kadang RT-nya juga bermain gitu loh. Wah, keluarga aku aja masukin datanya lumayan dapat bansos misalnya. Nah, itu nggak boleh gitu loh. Ya. Tujuannya kan ya tadi ya kalau contoh nih saya orang luar BPS datang ke rumah Anda, pasti ada curiga dong. Wah, ini orang pusat nih ngapain di sini? Wah, jangan mau gusur nih. Wah, jangan-jangan mau data saya terus nanti saya dimintain pajak misalnya. Jangan-jangan ya seperti itu. Kan banyak negatif tingginya banyak. Tapi ya sebenarnya nggak gitu gitu. Karena siapa tahu nanti Anda kerja sebagai surveyor ya seperti itu digaji loh, jangan salah, satu satu berapa data gitu ya, berapa data itu lumayan cukup besar loh. Makanya banyak generasi muda mahasiswa pun magang di BPS tuh, wah dapat banyak uangnya, hampir 1 bulan gaji lebih gitu ya kan? Tapi juga resikonya gede, ketemu apa masyarakat gitu ya, ditanya-tanya ini buat apa nih gitu ya. Nah seperti itu, makanya kadang-kadang kalau kita kan, kalau bahasanya mahasiswa atau orang luar yang ditugaskan kan pasti dia kredibel atau dia tidak peduli gitu, ini nggak kenal kok ya, saya cuma suruh data gitu ya kan, maka seperti itu. Jadi begitu data itu dapat, maka kita akan langsung ke sistem, baru kita bisa tahu oh ternyata di RT ini itu yang miskin sekian, ya kan. Buktinya apa? Di sini ada kakaknya, ada tanda tangannya bahwa dia tidak mampu, penghasilannya berapa gitu gitu, ya kan. Nah sebenarnya sistem itu dibuat sedemikian rupa biar apa, biar lebih efisien. Ya makanya kemarin kalau secara logika kan kami sebagai bukan kami sih, kita sebagai orang SI itu pasti berpikir yang dekat dengan warga siapa sih? RT, ya kan. RT kita pakai kasihkan aplikasi, anggap aja RT jadi admin, tapi kita bayar gitu loh. Nanti begitu kita minta data, Pak RT tolong kirimkan dong data-data yang masyarakatnya miskin misalnya. Pak RT tinggal inputkan datanya, baru dia ngirim gitu, ya kan. Nah, masalahnya ngirimnya lagi apakah benar sesuai dengan data. Nah, kita makin pinter lagi sebagai orang SI, gimana ya caranya pas saat dia ngupload mengirimkan data masyarakat miskin, dia wajib menyertakan file gitu loh. Nah, filenya lagi itu ya file asli gitu loh. Ya.
kakaknya kah, penghasilannya kah, nota gajinya lah gitu, atau rekening korannya lah, seperti itu. Walaupun misal mohon maaf ya, ada PHK kah, nah itu ada bukti surat PHK-nya gitu gitu. Atau enggak macam-macam. Jadi kita buat gimana caranya sistem itu akan tepat sasaran gitu loh. Jadi makanya kadang-kadang saya pikir kita harus berpikir sistem itu dibuat untuk mempermudah suatu proses layanan mahasiswa dan lain-lain. Ya, makanya di sini kalian harus bisa abstrak data tipe Anda tuh harus bisa merancang di mana dari suatu problem, ya kan? Kalau Anda sebagai mahasiswa kadang-kadang masih berpikir aplikasi paling curut biasa, input, edit, delete udah. Tapi nggak juga dari problem loh, ya. Contoh dari hal-hal saya lihat nih ada di depan saya ada suatu produk barang dan jasa, misalnya barang ya. Itu pasti banyak permasalahan dari satu produk tersebut, mereknya apa, bahannya apa gitu gitu, brandnya apa, harganya berapa gitu, ya kan, dari harga tersebut jumlahnya berapa dan lain-lain. Nah seperti itu. Jadi kadang-kadang kita bicara tentang abstrak data tipe di sini itu kalian harus tahu dulu apa permasalahan ya, problemnya apa. Nah contoh abstraksi ya mas kan itu model ya. Nah model ini menaruh fokus pada hal penting, pada problem ya, artinya pasti ada keluhan tuh, ada masalah teman-teman ya. Contoh nih anda ngeluh nih, aduh Pak, saya ngeluh nih masalah kuliah hybrid, ya kan? Kenapa kok seperti ini, bla bla bla. Nah, tiba-tiba kalian ngeluh satu-satu gitu, ya kan? Kami di prodi bingung kayak mana ya kan? Si dosen pembimbing akademi cerita, Pak ini ada mahasiswa, Pak ini ada mahasiswa, Pak ini mahasiswa. Jadi kita kumpulin kan, ujung-ujungnya juga kalau dosen menjelaskan mungkin kadang mungkin beda atau seperti apa gitu. Nah, kita buatkanlah namanya aplikasi e-komplain gitu. Jadi nanti kalian bisa komplain di situ. Tapi saya belum buat sih. Rencana saya pengen buat satu gitu aplikasi komplain tersebut di SI itu. Jadi biar kalau kalian mau komplain atau kalian mau pengen apa ya, ingin memberikan masukan tuh bisa lewat e-komplain gitu ya. E-komplain itu tujuannya sih ya komplain. Pak, kenapa surat saya lama? Pak, kok saya kok dipersulit gitu. Nah, seperti kalau kita mirip seperti kotak saran tuh loh ya. Nah, e-komplain itu kan seperti itu. Ya, tapi elektronik dia enaknya lagi apa? Anda bisa menginputkan. Contoh ada lapor.go.id tuh. Kenapa ada KPK bikin aplikasi seperti lapor, ya kan? Tujuannya apa? Apabila Anda merasa dizolimin, Anda bisa lapor, gitu. Tapi dengan catatan ada nomor KTP Anda di situ. Kenapa harus pakai nomor KTP Pak? Karena sensitif, misalnya, ya kan? Ya kalau misalnya nanti ada orang sembarangan input aja nggak tahu nomor KTP-nya ya, itu dianggap tidak kredibel lagi, gitu. Ya. Makanya kalau KPK atau lapor.go.id gitu ya, hal-hal yang bersifatnya untuk lapor ya atau permasalahan, maka dia harus datanya lengkap, siapa pelapornya, alamatnya di mana, nomor handphonenya berapa. Jadi pada saat nanti yang dilaporkan itu ditegur atau gimana, itu datanya lengkap gitu loh. Loh kok saya ditegur, ada masalah apa? Ini loh ada laporan dari si A misalnya, tapi sembunyi dulu sih gitu ya. Ada laporan dari 3 orang atau 4 orang atau masyarakat bahwa Anda melakukan kejahatan. Gitu loh, ya kan, atau penyalahgunaan kewenangan boleh juga. Nah itu bisa dijadikan suatu bukti, ya kan. Nah begitu nanti tiba-tiba dipermasalahan, ya kan, dipermasalahkan gitu, Anda tinggal dipanggil jadi saksi gitu. Anda yang lapor ya, iya. Nah dilapor, oh ternyata bapak ini melakukan penyalahgunaan wewenang, ya udah bisa ditangkap, bisa dilakukan proses seperti itu ya. Ternyata hujan guys, ya udah bisa menindak, untung online aja. Yang offline ya sabar ya, kalau untuk saya belum bisa offline, mungkin minggu depan ya. Enaknya online ya gini, kalau hujan ya isi di rumah aja gitu, tapi ya kalau saya sih lebih senang offline. Kenapa? Karena lebih bisa melihat kalian tuh lebih seru sih gitu ya, walaupun di kelas juga ujungnya saya berdiri sih, saya udah ada kamera ngikutin gerak kok. Nah, enak, saya lebih senang kalau gitu gerak tuh daripada ini duduk duduk manis tuh. Oke, abstrak data tipe adalah apa sih? Jadi spesifikasi dari kumpulan data yang termasuk operasi yang didapatkan pada data tersebut. Kumpulan data operasi terhadap data tersebut didefinisinya tidak bergantung pada implementasi tertentu. Lalu tipe dan sekumpulan primitif operasi dasar terhadap tipe tersebut ya. Jadi abstrak data tipe itu kayak apa ya? Masih belum jelas tipe datanya apa gitu. Ya. Apakah integer kah atau string kah atau karakter kah ya. Seperti itu. Jadi abstrak data tipe itu masih berbentuk
angan-angan atau semacam rancangan gitu. Ya. Makanya kalau contoh saya bilang bikinkan dong e-complaint gitu. Anda udah ngangan-ngangan dulu tuh. Komplain ya. Itu namanya komplain. Komplain itu berarti ada data yang di input, ada permasalahan di input seperti itu. Tuh, bentar ya. Bentar ya saya mau ambil tisu dulu ya guys. Bentar aja. Oke, saya lanjut ya. Sorry. Masih agak hampir saya berarti. Perlu sih. Nah, gejala-gejala tuh ya gara-gara cuaca gini ya, teman. Jadi kalian jaga kesehatan lah. Mau orang sekuat apapun namanya kena cuaca yang nggak jelas sih. Panas, hujan, tambah lagi teman ada gejala gitu, batuk. Nah, imun pasti turun tuh. Nah, kalau ada virus si COVID ya mudah masuk tuh. Ya. Makanya nyetok-nyetok multivitamin kalau misalnya memang bisa ya. Gitu. Multivitamin C gitu aja sih. Biar kalian juga ya tetap terima juga. Zaman saya dulu S2 juga beli teman-teman kalau gitu multivitamin. Karena kalau udah skripsi atau lagi kuliah itu butuh banget bangun tidur udah nggak karuan gitu ya. Tanya. Sampai saya bunyi-bunyi. Bentar ya. Oke. ADT membungkus atau enkapsulasi data. Jadi gini ya teman-teman ya. Nah, astrotipe data tersebut juga hanya bisa diakses oleh lewat operasi tersebut. Jadi contoh kita mau akses data ini nih, ya kan. Nah, kita punya namanya operation ya, operation di sini, operation. Jadi kalau contoh nih, kalian mau akses data punya SI gitu, ya kan. Punyanya Anda di Prodi. Anda harus punya akses yaitu login ya, pakai akses, ya kan. Caranya gimana Pak? Ya Anda harus punya akun gitu, punya akun ya. Contoh Anda kan dari Prodi SI nih misalnya. Artinya Anda boleh masuk, tapi kalau teman Anda walaupun punya akun belum tentu bisa masuk. Pak dia punya akun loh Pak di portal gitu, ya kan. Tapi kalau memang saya khususkan buat SI ya hanya SI yang boleh masuk seperti itu. Ya, ya bukan seperti apa, tapi memang itu sudah proses bisnisnya teman-teman. Ya, buat apa dia masuk-masuk ke website kita gitu misalnya. Kalau memang dia nggak ada kepentingan di situ gitu, hanya lihat ya nggak bisa dong. Gitu. Tapi kalau di tingkat fakultas, tingkat universitas, maka data Anda itu adalah bersifat general. Gitu. Artinya aplikasi tersebut bisa menerima siapa saja. Nggak mungkin dong universitas ngeblok atau bahasanya ngelarang SI masuk gitu. Nggak bisa nih. Tapi kalau prodi bisa karena kepentingannya sesuai dengan target tadi. Gitu. Ya. Nah di sini data yang dibutuhkan apa? Maka di sini ada operation yang harus dilakukan. Ya. Atau bahasanya tuh aplikasi atau syarat algoritma yang harus dia penuhi. Makanya kan belajar bikin password, bikin login, pakai PIN, yaitu untuk ini. Bikin namanya enkapsulasi atau mengambil datanya butuh suatu proses. Entah itu login dan lain-lain. Lanjut. Nah, jadi definisinya untuk dua modul ya, atau biasa diimplementasikan yaitu tipenya primitif, ada juga contoh di sini spesifikasi tipe sesuai bahasa yang bersangkutan. Spesifikasinya dari primitif sebuah kaidah prosedural seperti fungsi dan prosedur if else ya atau switch dan macam-macam. Lalu berupa kode program atau bahasa yang bersangkutan. Ya contoh bersangkutan itu maksudnya sesuai permintaan, sesuai kebutuhan ya.
Makanya saya berharap kalian jangan menguasai satu bahasa pemrograman saja, ya. Jangan fokus di Python aja. Gitu. Pas saya fokus di Python aja Pak, yang lain saya males. Gitu. Nggak bisa gitu teman-teman. Kenapa? Karena nanti kalian kalau nyari kerja itu dia sesuai kebutuhan dari perusahaannya, bukan kebutuhan Anda. Gitu. Nah, contoh nih perusahaan bilang pakai pakai PHP ya atau Laravel ya. Ada nawarin pakai Python aja jelek itu PHP atau Laravel gitu misalnya. Ya kan? Maka yang terjadi adalah kalian nggak diterima kerja karena perusahaan tersebut nyari sesuai spesifikasi mereka gitu. Ya. Bisa mobile, bisa Android gitu. Info buat kalian ya, sekarang itu banyak yang nyari lowongan kerja itu tuh lebih ke arah bisa back end atau enggak bisa semua sih sebenarnya itu. Dia bisa mobile Android sih gitu. Karena orang tuh sekarang pengennya tuh berbentuk mobile atau mudah gitu. Tapi kadang-kadang tuh lucu gini namanya. Kadang lucu gini ya. Mobile Android itu cuma berbentuk aplikasi mobile atau ya pokoknya handphone lah. Cuma apa ya, nggak ada data yang diproses di situ. Cuma lihat-lihat data aja. Cuma informasi biasa aja. Tapi nggak ada ngolah data sama sekali gitu. Nah, saya pengen kalau ada berbasis Android tuh saya pengen itu contoh bisa ngolah data nilai kalian. Anda bisa ngupload lewat Android gitu. Ya. Pengen saya sih gitu, tapi saya belum nemu sih dan saya juga belum belajar untuk Android itu. Laptopnya harus kuat ya gitu karena ya 8 GB pun juga rendernya juga kalau misalnya nggak ada VGA-nya juga susah gitu. Ya. Dan kebutuhannya sekarang sudah seperti itu. Jadi kalian nggak bisa lagi bahasanya ngikutin harus sesuai kemauan Anda gitu. Ya. Karena teknologi itu berkembang terus loh. Ya, saat ini mungkin udah bagus pakai Android. Ke depan mungkin orang sudah pakai VR. Paling parah lagi sudah pakai game apa ya? Virtual gitu. Jadi sudah mainnya metaverse, mungkin pakai kacamata terus bisa pakai alat ya pencet-pencet gitu. Ya kan? Artinya apa? Kalau sudah seperti itu ya Anda bisa bayangkan nanti dunia Anda itu udah penuh dengan tantangan digital. Ya. Saya sempat kepikiran tuh sebenarnya gini nih, kalau kita bikin metaverse atau dunia lain atau dunia digital ya misalnya, ya kan? Ya sebenarnya kita tuh jadi kayak orang yang apa ya, yang bisa ngelakuin apa aja di game tersebut gitu, ya kan? Tapi saya yakin di game tersebut udah punya aturan, teman-teman. Ya, kan nanti kalau Anda bisa bayangin gini, ya contoh Pak ada metaverse nih, namanya produksi dari perusahaan tertentu misalnya. Mereka pasti udah mikir, udah punya persyaratan. Artinya kalau kalian pengen jadi pemain game gitu kan, primary seperti game-game anime gitu ya. Itu kan NPC kan kadang-kadang kita bisa ngobrol sama NPC atau komputer gitu kan. Kita beli-beli barang, beli pedang, beli apa gitu. Ya kan. Kalau kita nggak mukul NPC aja kita langsung di banned atau warna merah kita bisa dibunuh sama pemain lain gitu, ya kan. Nah, itu udah dipikirin pasti seperti itu. Jadi dipikirnya nanti mungkin dunia metaverse itu mungkin kalian bisa terbang, bisa lari ya, cepat atau bisa bangun rumah gitu. Tapi ya ada aturan juga di situ gitu. Bahkan kalau perlu mohon maaf nih, bisa perang gitu ya. Perang-perang gitu. Wah, aku mau bantu nih. Nah, tapi dengan catatan ada event, gitu. Event atau semacam memang suatu kegiatan yang di situ ada fungsi lainnya. Gitu. Misalnya lomba-lomba, ya kan? Ada event war nih, war lagi memeriahkan war gitu. Tapi ya di situ cuma game metaverse gitu atau game-game yang dimana kalian bisa berpartisipasi aktif. Ya ke depan Anda bisa bayangkan seperti itu sih. Ya. Game-game atau semacam dunia metaverse itu pasti bakal berhubungan dengan uang lagi gitu. Ya, uang dunia nyata pindah ke dunia game gitu. Ya kan. Nanti diolah oleh siapa? Oleh perusahaan. Anda bisa bayangkan gini, Anda punya duit 2 juta misalnya. Tiba-tiba Anda main metaverse gitu, ya kan. Main di situ. Ternyata Anda butuh contoh ya, butuh armor, butuh baju, beli tanah, beli rumah. Kalau kita main game kan gitu RPG itu. Ya kan, pasti harus beli rumah. Nah, itulah disitulah keuntungan dari perusahaan tersebut. Anda memindahkan uang asli Anda ke uang digital. Ya kan, perusahaan menyimpankan uang tersebut. Nah, perusahaan tersebut akan menambahkan uang tersebut gitu loh. Ya ada untungnya di situ. Ya kan? Anda beli armor, paling beli item, ya kan? Atau bahasanya bisa apa ya, merubah item tersebut sesuai dengan kebutuhan Anda gitu, ya kan? Ada item langka nih bisa mengkilat-mengkilat, ada auranya, beli, harganya mahal gitu, ya kan?
Tapi bagi perusahaan itu kan cuma game, cuma semacam aplikasi atau software atau algoritma tertentu saja gitu. Tapi bagi orang yang suka, kenapa enggak gitu? Ya. Saya yakin kalau Anda sudah pernah suka main game online seperti game-game yang berbentuk apa ya, petualangan kayak Ragnarok atau ya game-game petualangan yang ada naikkan level gitu ya kan. Itu bakal lama dan butuh apa ya, uang yang banyak kalau mau cepet gitu. Ya kan. Tapi bagi orang yang suka main game terus dia udah punya uang, dia gampang tinggal ketemu ada orang nih, wah jualan barangnya bagus, trader dia. Beli dong itu alat apa pedangmu dong gitu. Keren, saya beli ya dengan harga sekian pakai mata uangnya digital, beli ya dan lain-lain. Nah, siapa tahu juga ada orang jualan terbalik. Saya gini. Saya adalah blacksmith nih, saya bikin item terus saya jual di situ, terus saya cairkan di uang asli, bisa juga, gitu loh, ya kan? Jadi artinya saya bisa jualan di metaverse. Anda bisa bayangkan dunia nanti bakal lebih menarik kalau gitu, ya kan? Metaverse-nya seperti itu, gitu. Menariknya tuh kalau gitu. Anda bisa jadi blacksmith kah? Contoh, di dunia nyata Anda nggak bisa dagang, tapi di dunia maya Anda bisa dagang. Dagang apa, Pak? Ya pertama contoh dagang. Misalnya di dalam game tersebut atau di metaverse tersebut, Anda jualan item armor gitu, atau baju-baju gitu. Nah, seperti itu bisa. Tuh, bayangin aja, bahkan Anda bisa apa ya? Bisa berpetualang gitu. Saya udah ngebayangin sampai sana gitu. Tapi bikinnya nggak segampang itu, servernya harus kuat, terus juga ya aturannya harus jelas gitu, ya kan, dan harus aman juga dari hacker, ya kan. Anda tahu game pasti ada hackernya lagi, ada botnya lagi, ya kan. Itu contoh. Saya tuh kepikiran itu tuh dari mana teman-teman, dari game-game PS1 aja. Harvest Moon, pernah main kan Harvest Moon? Anda bisa bayangkan Anda berladang gitu kan, terus jual apa hasil ladang, mau mancing terserah, mau nambang terserah gitu kan. Tapi dia dapat uang di situ buat hidup. Bahkan dia bisa masak gitu. Ya kan, baru dia bisa makan sendiri gitu. Ya kan. Nanti begitu dia sudah itu dia bisa jual. Nah, saya tuh berpikir ke situ kenapa? Karena nanti kalau dunia udah online atau bahasanya udah pakai metaverse, orang tuh udah pulang kerja mungkin cari hiburan di metaverse, bisa bertualang gitu. Ya udah, pasti dunia itu yang akan lebih menarik. Bahkan orang mungkin, mohon maaf ya, malah malas kerja. Saya takutnya kalau kalian nanti sudah dunia udah kayak gitu ya, ya berarti ya jangan kaget kalau misalnya anak-anak kalian tuh udah disuruh susah gitu. Kunci kamar ceklek gitu, langsung dia udah main metaverse gitu, ya kan. Malah jadinya freak, dia datang cuma makan doang gitu. Makan, oh aduh lapar nih, makan dulu ya, makan habis makan main lagi gitu, ya kan? Dan dia jadi orang yang tidak bersosialisasi. Bersosialisasi di mana? Di dunia maya, ya kan, di dunia maya, di metaverse. Yang jadi masalah di dunia metaverse itu Anda ketemu dengan orang-orang yang aneh-aneh. Contoh, mohon maaf ya, game-game tersebut saya yakin banyak orang dewasa, ya. Terus ada anak kecil mainan juga di situ, main metaverse yuk, gitu, ya kan. Omongannya kasar-kasar gitu kan, ya kan, didengar sama anak kecil, diikutin, jadilah dia orang yang kasar tadi, jadi toksik gitu. Anda orang tua kaget loh, tahu dari mana nih anak bahasa-bahasa begitu? Dari metaverse, Pak. Nah, metaverse tuh nanti mungkin ke depannya itu harus pakai umur gitu. Ya. Yang bisa memainkannya umur 17 tahun ke atas gitu. Jangan anak kecil tentang orang kaya gitu dibelikan. Nah, itu bego gitu. Kamu saya ya. Gitu. Contoh aja Mobile Legend deh. Mobile Legend kan namanya kan bocil-bocil ya. Wah, seneng nih, tapi lihat ya kan. Kalau dia kalah atau satu tim dengan orang dewasa kalah, dimarah-marahin. Ya kan. Kalimat-kalimatnya tidak mendidik semua coba waktu lihat gitu. Ya kan. Kesel karena ranknya tuh ngomong gitu. Ujung-ujungnya anak kecil ngikut, karena kesel juga, wah dia ikutin kalimat-kalimat yang tidak benar tersebut gitu, ya kan. Makanya saya agak takut gitu, takutnya tuh seperti itu gitu. Kalau pihak game dia nggak peduli, yang penting kalian beli skin, beli apa, yang penting uangnya masuk ke perusahaan. Ya, tapi kita sebagai orang IT ya harus tahu lah, ya. Lanjut aja. Oke, interface di sini ya. Jadi kita tadi dapat disebut juga sebagai interface. Interface menyatakan apa yang dapat dilihat dan digunakan oleh programmer. Interface itu tampilan ya, teman-teman. GUI ya. Kalau kalian lihat kan, kalau seperti kemarin kalian kan belajar pakai Python gitu ya. Itu kan GUI-nya nggak ada tuh, cuma tulisan aja. Tapi itu GUI sih sebenarnya. Tapi itu berbentuk CLI atau Command Line Interface ya, berupa ketikan. Nah, tapi kalau Anda pengen yang lebih wah, lebih keren ya, bisa berbasis Android atau berbasis web gitu ya.
Karena orang lebih suka yang ada tampilannya. Gitu, ya. Dalam pemrograman hal tersebut dinyatakan sebagai public method dan juga observasi operasi yang dapat dilakukan pada observative dituliskan dalam interface dan dinyatakan publik. Nah, lalu di sini interface pengguna dari sebuah abstrak prinsipnya menggunakan enkapsulasi ya, hampir sama. Implementasi dapat saja berubah namun interface tetap ya. Nah, implementasi dari sebuah abstrak data tipe dapat saja berbeda-beda namun masih mengikuti interface ya. Maka interface itu seperti tampilan teman-teman. Jadi kalau kita mau ngambil data, kita buat interface cara ngambil datanya gitu. Oh, nanti ada tombol printnya ya. Oh, nanti ada tombol downloadnya ya. Oh, nanti ada searchingnya di sini. Nah, itu namanya interface ya. Contoh saya ngasihkan Anda sebuah aplikasi seperti Ziplo. Saya yakin kalian sudah terbiasa sekarang mungkin kalau udah gunain. Nanti kalau ngajarin ada di tingkat kalian tuh kalian udah bisa gitu. Oh, ini deh pakai Ziplo, upload fotonya di sini, logoutnya di sini, ganti passwordnya di sini gitu. Ya kan? Nanti kalau mau ngupload sertifikat di sini ya, Dek. Nah, itulah namanya interface gitu loh. Tapi kalau interface saya rubah-rubah gimana? Nah, gitu loh. Ya. Itu adalah yang terjadi apabila interface yang dibuat juga itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Kadang ada seperti itu. Contoh kalau saya mau nakal aja, logoutnya saya taruh di bawah, gimana? Ya kan? Anda terbiasa logout di bagian atas ini, pojok atas ini, tiba-tiba dipindah di bawah sini. Ya kan? Bahkan paling parah saya taruh di tengah misalnya. Ya kan? Makanya waktu Windows 11 keluar, itu kan orang pada, wih, tumben di tengah gitu di sini menunya. Ya kan? Itu adalah suatu apa ya perubahan lagi, orang belajar lagi interface, ya kan? Kenapa Pak nggak ditaruh di pojok sini seperti Windows pada umumnya? Mungkin dia pengen ada perubahan teman-teman. Apa sih susahnya tinggal taruh tengah sini, ya kan? Gitu. Ya. Makanya interface itu sebenarnya bikin suatu tuh berbeda, berubah. Tapi ingat, nggak semua orang suka gitu loh. Ya. Nah, kadang-kadang kita harus berpikir survei dulu kira-kira orang ini suka nggak ya dengan produk yang saya buat gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita buat aplikasi itu ada namanya survei dan kuesioner gitu ya. Kalau saya tanya apakah Anda suka dengan aplikasi Ziplo tampilannya baru pasti banyak juga yang nggak suka. Anu Pak warnanya norak misalnya. Anu Pak warnanya birunya mencolok gitu. Anu Pak terlalu rame menu-menunya jadi saya bingung. Nah itu bisa seperti itu loh ya. Nah, itu di data. Jadi nanti ke depannya saya sebagai programmer dapat masukan nih. Pak, itu menunya kebanyakan, terlalu rapat, ya, misalnya terlalu banyak gitu. Saya bingung, masih banyak bingung gitu. Yang mana diklik gitu, ya kan? Berarti nanti saya akan berpikir, oh berarti ini harus ada sosialisasi. Oh ini harus ada penjelasan. Oh ini harus dikurangin. Nah, gitu-gitu loh. Jadi interface yang saya buat itu akan sesuai dengan kebutuhan Anda sebagai konsumennya. Gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita ingin merubah suatu interface atau tampilan atau suatu coding yang baru, itu pakai versi teman-teman. Ya, gitu loh. Contoh saya lihat perkembangan tuh fintech ya, financial technology. Kayak bank-bank itu udah berpikir dia, gimana caranya nanti ke depan orang itu nggak bawa ATM mungkin gitu, pakai HP aja. Gitu. Ya. Contoh yang lagi menarik kan gini teman-teman ya. Anda tahu, mohon maaf ya ini bukan promosi, tapi saya jelaskan teknologinya dia gitu. Bagus sih. Ada Oppo, ada GoPay ya. Itu kan mereka sudah bekerja sama dengan bank ya. Anda bukan apa ya, bukan pegawai mereka atau sorry nasabah mereka. Contoh ya. Anda bukan nasabah di bank BCA misalnya. Tapi Anda bisa narik uang loh di situ. Pakai apa? Pakai handphone Anda, ya kan? Dengan apa Pak? Dengan pakai aplikasi. Gitu loh. Ya. Anda bisa bayangkan yang bukan bank, ya. Oppo, terus GoPay itu kan bukan bank sebenarnya, ya kan? Ya kan? Ya bukan bank-bank resmi yang seperti harus ada karyawan banyak. Dia nggak banyak karyawan, dia cuma aplikasi doang gitu. Ya. Anda bisa bayangkan nggak GoPay itu kalau bisa jadi bank gimana? Bank, gitu. Namanya Bank GoPay. Gitu. Tapi karyawannya nggak ada. Anda nabung sendiri, ngambil-ngambil sendiri, gitu. Ya. Makanya GoPay, Oppo tuh dia dibatasin dia bukan bank ya, dia adalah aplikasi finansial. Jadi dia cuma bisa 10 juta gitu loh. Kalau dia bisa ditabung sampai 1 miliar gimana atau 200 juta itu jadi masalah teman-teman. Kenapa? Itu bisa jadi tempat pencucian uang gitu loh. Ya. Mungkin Anda bertanya-tanya selama ini kenapa ya kok Oppo atau GoPay itu kok dibatasi cuma 10 juta. Ya Anda bisa bayangkan nih kalau saya nakal ya. Saya beli aja nomor perdana baru gitu ya. Nah, nanti saya isiin tuh 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Gimana perasaan Anda? Ya kan?
Terus habis itu saya ambil duitnya di bank, cekret, gitu. Ya, pakai aja nama palsu, gitu. Jadi nama palsu, ya kan. Saya print, ambil, gitu. Ya kan. Tapi ingat bahwa finansial teknologi udah berpikir, wah kalau gitu bahaya juga ya, jadi tempat pencucian uang. Dia pakai swap foto, KTP, gitu-gitu. Makanya nggak segampang itu teman-teman. Kalau mau bisa diambil datanya atau diambil uangnya, gitu ya, dananya, gitu. Anda harus jadi paket premium. Nah, pintar kan? Gitu. Jadi artinya kalau ada apa-apa dan terdeteksi ada pencucian uang, Anda bisa tahu siapa pelakunya, gitu. Oh ini Pak Putut nih duitnya 1 miliar, gitu. Nah, ngambil uang dari Oppo atau pakai Dana Pum misalnya. Nah, bisa deteksi, wah ini diusut. Nah, gitu. Ya. Makanya itu udah dipikirin teman-teman, regulasinya dipikirin. Makanya kenapa Oppo nggak bisa jadi bank gitu. Bahkan Oppo udah mau bikin kartu kredit loh. Saya juga, wih, ini kok makin mendekati bank dia gitu. Maksudnya mirip-mirip teknologinya bank gitu. Kartu kredit Oppo ya, wih, bisa pakai GoPay Later. Aduh, ini kayak kartu kredit ya kan, tapi digital gitu ya. Anda nggak perlu punya kartunya gitu. Kalau kita kan kartu kredit nih, ya kan. Tapi enggak, sekarang dia pintar, dia punya alatnya, tinggal Anda pakai namanya GoPay Later ya, ya GoPay Later, SP Later ya, SP Later, ya kan. Atau pakai ya macam-macam ya, Kredipo lah, bla bla bla. Itu kan seperti itu, ya. Belajar apa ya? Ya kredit, utang dulu lah, utang dulu baru dibayar gitu. Dengan pertukaran jasa dan yang lain. Itu Anda harus tahu teman-teman. Jadi jangan sampai nanti pas Anda belajar tentang keuangan atau aplikasi keuangan, Anda bingung sendiri kenapa dia nggak bisa sampai 1 miliar gitu. Ini kenapa harus swap foto gitu ya? Kenapa kok paket banyak dari para pemain aplikasi itu memaksa kita tuh untuk swap foto atau enggak harus ngupload KTP gitu ya. Karena mereka tuh butuh data yang real gitu loh. Takutnya kalian tadi mau mencuci uang gitu loh. Ya. Mau Anda marah-marah juga itu dari regulasi SOP gitu loh. Ya. Tidak bisa kita protes ya kan. Anu Pak, takut nanti dipakai datanya buat pinjol gitu misalnya. Ya pasti enggak lah gitu. Karena dipikirkan itu kalau gitu berarti dia menyalahgunakan wewenang. Anda bisa melaporkan gitu. Terus tiba-tiba, loh saya kemarin swap foto nih di GoPay, tiba-tiba data saya dijual untuk pinjol misalnya. Terus saya ditagih misalnya. Nah, Anda bisa mempertanyakan itu ke perusahaannya gitu, dan Anda bisa tuntut. Gitu. Ya. Itu udah dipikirin. Saya yakin kan juga nggak baca sih ke depan tuh bahkan uang-uang uang tunai itu udah mulai dikurangin. Bahkan Anda baca-baca berita tuh, ya penggunaan uang tunai udah berkurang, ya kan. Orang lebih suka pakai uang elektronik. Bahkan transaksi pembelian, pembayaran itu sudah pakai elektronik, hampir hampir banyak seperti itu. Ya, mau beli minyak goreng lah, beli apa, dia pakai uang elektronik, GoPay dan lain-lain. Nah, Anda kalau sebagai prodi sistem informasi, diem aja, hanya nyimak, ya udah, Anda akan tergilas gitu. Artinya dia cuma user aja gitu. Tapi kalau orang yang tahu tentang semacam inovasi, dia kan berpikir tuh, wah ini dia udah sampai gini ya, bagaimana caranya ya gitu. Biar kita bisa kerjasama atau enggak bisa dapat value dari situ gitu. Ya. Saat ini kan kalau orang-orang yang contoh yang bikin usaha kayak gorengan atau penjual ya, dia pasti mau nggak mau biar omset dia meningkat, dia pasti akan buka di aplikasi, GoPay lah, Grab lah, Shopee Food. Nah, bayangin Shopee itu udah ikut-ikutan gitu, bayangin ya, ikut-ikutan. Dia ikut-ikutan kayak mau ikut Gojek. Nanti dia buat juga tuh nanti lama-lama driver mungkin, driver untuk Gojek ya. Tapi dia masih malu-malu tuh, berpikir lagi dia, wah nanti dia nggak fokus dong dengan yang namanya jualan barang, ya kan. Tapi dia berpikir, oh Shopee Food aja lah gitu, nanti ke depan habis itu apa lagi gitu ya, karena dia ngelihat pangsa pasar gitu loh, ya kan. Mereka tuh pasti udah tahu teman-teman ya masalah bisnis, oh lagi pandemi nih orang malas belanja. Nah kalau misalnya Shopee melihat, oh ini peluang nih malas belanja keluar, kan dia kita kasih itu Shopee Food biar dia beli-beli di Shopee Food. Supaya beli gimana, bakar duit pakai koin gitu. Pinter dia pakai koin, nanti koin ini diakalin lagi, hangus jika dalam sebulan nggak dipakai, hangus. Kan orang nggak semuanya konsumtif gitu loh, ya kan. Makanya koin ini hangus. Paling parah tuh nyebelinnya adalah mereka bermain dengan namanya syarat ketentuan berlaku gitu. Begitu Anda mau beli barang, Anda bisa pakai algoritma
Di mana pembelian barang harus 25.000 misalnya. Nah, itu lagi pintarnya, ya kan? Itu namanya marketing sih. Jadi kalian juga harus tahu itu sebagai orang SI ya. Dan Anda adalah masih generasi muda yang bahasanya punya ide-ide yang banyak, brilian gitu. Anda harus bisa lihat peluang gitu, ya. Jangan ikut-ikutan yang aneh-aneh yang contoh crazy rich ya, seperti itu. Tapi kaya mendadak gitu-gitu. Terus jauhnya apa trader yang aneh-aneh, judi gitu. Itu Anda jangan mudah terpancing ingin cepat kaya, pengen beli Lamborghini, pengen beli laptop bla bla bla. Nggak gitu strategi namanya. Jadi strateginya pertama ya Anda harus lihat dulu ini seperti apa proses bisnisnya. Ada barangnya enggak yang dijual gitu. Ya kan? Atau cara investasi apa yang diuntungkan. Ada hitam di atas putih gitu loh. Ya. Nggak hanya cuma ambil referral terus kita bikin grup udah. Gitu. Itu sih sangat lucu sih. Makanya kalian harus hati-hati ya. Jangan mudah terpancing apa ya? Tawar-tawar aneh lah. Ayo mumpung masih muda investasi 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 gitu. Ternyata investasinya bodong gitu. Kan banyak tuh yang mohon maaf ya, yang kejadian di luar-luar tuh anak muda itu dikasih disuruh mengumpulkan dana kalian kumpulkan uang ya satu desa misalnya satu orang 100.000 ya atau 1 juta lah gitu. Nah kita bagi hasil gitu. Nah begitu sudah dikumpulkan dipakai trading dipakai apa forex amblas duitnya nggak ada balik lu gagal nih. Nah, terus hilang duitnya terus ganti rugi pakai duit siapa uang orang gitu ya kan seperti itu. Makanya Anda harus berhati-hati ya teman-teman ya. Makanya itu udah tahu lah. Jadi kalau misalnya ketemu dengan siapa dengan keluarga Anda yang kena itu ya Anda tegur dulu boleh. Kalau misalnya nggak bisa tegur ya udah nggak usah ditegur, biarin aja. Nanti kan nyesel gitu. Ya. Minimal kalian sudah berjuang. Oke, kontainer ya. Di sini kontainer. Jadi di sini pertama satu, kita punya sebuah database atau tempat ya. Di sini sebuah struktur data dapat dipandang sebagai tempat penyimpanan ya. Nah, kita mau masukkan data ini ke dalam ini toples. Berarti kita bisa ngapain prosesnya? Bisa menaruh, mengambil, mencari, mengosongkan, ya kan? Fungsi toples apa sih dibuka, ya kan? Masukin makanan di situ, ya kan? Nah, bendanya di sini ada coklat dan lain-lain misalnya. Ya udah masuk ke situ. Ya, udah pilih ya. Baiklah lanjut. Mengosongkan dan lain-lain ya. Jadi di sini sudah jelas menaruh, mengambil, mencari dan mengosongkan. Jadi ini dimasukkan dalam mana Pak? Dalam sini. Nah, kita kalau bagi orang komputer berarti kita harus buat apa? Buat semacam input data. Input data 3 coklat masukkan ke sini. Input data lagi coklat warna kuning misalnya. Ya kan, masuk ke sini gitu. Jadi kalau kita manual kan oke lah kita tinggal masukin toh. Tapi kalau kita bersifat digital, maka kita buat semacam coding di sini. Ya. Terus tiba-tiba aduh mau dikosongin nih. Karena toplesnya mau dipakai gitu. Misalnya buat tempat lain gitu, buat kerupuk misalnya. Ya udah maka kita bisa pakai proses kosongkan data gitu. Ya. Makanya kalau sistem itu dibuat sefleksibel mungkin. Gitu. Ya. Contoh nih, saya anggap aja kontainer ini kelas B 2021 ya, 2021. Saya cuma bisa bilang satu kelas itu cuma 40 misalnya ya. 40. Ya berarti saya hanya bisa menginputkan sebanyak 40 data. Artinya lebih dari itu maka kelas B dinyatakan penuh misalnya. Ya kan? Ya kan seperti itu. Tapi ternyata di lapangan nggak gitu loh. Ya. Di lapangan tuh jejelin aja kelas B 40 sampai 50 orang. Ya kan? Karena peminatnya banyak ya. Prodi kalian tuh peminatnya banyak gitu. Jadi makanya kadang-kadang yang minat sampai 600, 800, yang keterima cuma 45, 100 itu juga banyak sudah. Gitu loh. Makanya kalian kalau udah masuk ya saya berharap kalian serius gitu loh. Biar kalian dapat ilmunya gitu. Kenapa banyak yang mau ke SI gitu ya. Peluang kerjanya besar teman-teman ya. Seperti itu. Ya, apa sih sekarang yang nggak ada komputer? Semuanya pakai komputer. Android buat yang buat siapa? Anak SI, anak IT gitu loh. Ya, informatika yang buat. Android seperti Shopee, Tokopedia, Gojek itu siapa yang buat? Pasti anak informatika yang buat, ya kan? Yang bisa ngoding, gitu. Yang bisa ngoding, yang bisa desain, yang bisa analis, ya. Nggak hanya ngoding ya, nanti bilang wah Pak Putri ini ngoding terus gitu. Enggak ya teman-teman, ada juga bisnis analis, bisnis intelijen, ya. Ilmunya harus dapat gitu loh. Kayak saya tadi bisa menganalisis kebutuhan pangsa pasar gitu. Ya. Intinya tuh banyak baca sama banyak tahu informasi teman-teman ya. Jadi kalau kalian orang informasi pasti harus tahu informasi-informasi yang lagi berkembang. Nah, jangan ikutin informasi itu mohon maaf ya TikTok, joget-joget diliatin.
informasi yang nggak guna. Ya, ini hiburan Pak, ya oke itu hiburan berarti ya, bukan berarti jelek ya, tapi itu hiburan itu. Tapi kalau kita sebagai orang IT kita harus tahu peluang itu. Contoh kan saya seneng banget tuh ada yang nge-share masalah Excel gitu. Ini loh cara mempercepat copy paste dari ini loh. Kamu sih bikin table lama ya. Nah ini dengan ini cepat. Nah lanjut. Nah di sini ada list tipe data list ya. List yang kemarin ada indeksnya, array ya itu 1, 2, 3, 4 ya. Nah jadi setiap benda dalam list dapat diakses melalui indeks. Saya mau akses yang warna biru ini, berarti indeks 1, indeks 2, indeks 3, dan seterusnya. Mirip seperti saya mau mengakses data kalian tuh. Makanya saya selalu bilang, NIM kalian berapa sih? Gitu. Saya kalian tiba-tiba ngobrol di WA ya, tiba-tiba, Pak Putut, bla 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 gitu. Saya nggak tahu NIM-nya berapa gitu, atau bahasain nama kalian siapa gitu. Ya kan? Makanya kalau bisa kalau kalian chat siapapun ya dosennya atau siapapun orangnya atau prodi ya gitu, Anda harus memperkenalkan diri gitu, mengucapkan salam, pakai NIM boleh, kalau langsung nama juga boleh. Dari prodi mana gitu ya. Nggak bisa karena saya nggak hafal namanya. Jadi kadang Pak Putut bla bla bla, saya bingung ini siapa. Jadi ini dari prodi mana ya gitu. Nanti takutnya kalian tersinggung lagi. Ih Bapak nggak kenal saya kak. Waduh, saya cutting ini loh Pak. Nah, masalahnya dosen tuh banyak yang diajar teman. Contoh Pak Haryo aja sama saya ngajar di UT, ngajar di UMKT, kadang-kadang tetangga, terus ngajar di Prodi Pilkom, di Unmul ya kan. Ngajar di informatika juga bantu-bantu gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kalau terlalu banyak juga kita bingung gitu. Ya. Kalau ada tanya Pak, kenapa ngajar nggak di satu tempat? Ya karena kita dibutuhin temannya. Kita kan dibutuhin di mana-mana. S2 tuh masih sedikit SDM-nya gitu. Makanya kalau kalian ada rejeki atau kalian memang pengen jadi dosen, S2 lah. Gitu. Tapi kalau kalian pengen jadi apa ya, selain jadi dosen, S2 itu juga bisa jadi apa? Jadi profesional teman-temannya. Jadi orang yang apa ya? Kalau semacam uh, tukang memotivasi tuh loh, apa sih? Saya lupa profesi ya seperti itu. Dia bentuknya semacam memotivasi agar orang tuh konsultan, tapi dia dari gelarnya gitu loh. Kadang-kadang konsultan tuh dipercaya karena gelarnya loh teman. Wih dokter nih, wih udah S2 nih gitu. Ya kan? Karena apa? Karena orang tuh berpikir kalau S1 ya lulusan Eskom gitu ya. Itu pasti teknis orangnya. Orangnya pasti tukang bikin aplikasi gitu loh. Tapi kalau S2 itu berpikir udah manajemen, udah analisis. S3 inovasi gitu loh. Pasti dia bisa berinovasi tuh. Nah, makanya kadang gelar di Indonesia tuh masih dianggap penting masih. Tapi walaupun gitu saya berharap anak S1 juga bisa berinovasi, nggak harus S3 ya, atau S2. Oke, lanjut. Oke ya, array. Nah, di sini tipe data stack. Jadi nanti kalau habis ini kita belajar stack ya. Pertemuan selanjutnya, stack itu berupa tumpukan ya teman-teman ya. Ini ya tumpukan baju, tumpukan piring gitu. Anda bayangkan sebuah aplikasi berbentuknya tumpukan. Jadi saat kita mau ngambil data paling bawah di sini, maka kita harus mengeluarkan dulu data-data yang paling atas. Gitu. Ini dikeluarin dulu, di pop dulu, ini di pop dulu. Gitu. Jadi logikanya gini, kalau stack itu tuh datang terakhiran, itu yang keluar duluan, ini diproses duluan. Kayak nggak adil sih sebenarnya, nggak adil lagi nih. Anda datang terakhiran, tapi ada duluan yang diproses gitu loh, ya. Tapi Anda jangan berpikir itu kayaknya jelek Pak, berarti nggak juga gitu loh, ya. Datang terakhiran justru itu yang diproses kan lucu gitu. Ibarat kata Anda antri nih, antri SPBU gitu ya, atau antri beli makanan. Tiba-tiba ada yang datang terakhiran, justru itu yang dilayani duluan. Yang di belakang mau pesan apa? Yang depan udah di depan pintu, ya, udah di depan tukang jualnya. Malah nggak dilayanin gitu. Malah yang di belakang. Ya kan? Nah, itu namanya stuck ya. Stuck bukan stuk ya. Stuck, tumpukan seperti itu. Nah, untuk contoh stuck di mana Pak kalau di aplikasi? Contoh aplikasi lelang bisa. Ya, aplikasi lelang tuh pakai stuck dia. Data terakhir yang paling menawarkan harga paling mahal misalnya, itu yang diambil. Ya kan? Oke, saya buka lelang nih. Komputer. Saya buka harga 3 juta. Wah, saya tunggu sampai jam 12 ya. Kalau jam 12 nanti saya ambil yang tertinggi gitu. Ya kan tawarannya seperti itu. Nah, itulah stuck. Jadi pas lelang ada yang nawar-nawar kan.
3.100.000, 3.200.000, 3.350.000, 3.400.000, naik terus kan gitu. Sampai akhirnya dapat yang terakhir atau data terakhir yang masuk itu jadi stuck dan dia dapat data terakhir tadi seperti itu. Makanya stuck itu bukan berarti jelek teman-teman. Apakah Pak, kan saya udah ngantri lama Pak, kok saya malah terakhiran? Ya karena memang mungkin data Anda udah tertumpuk lama di bawah, di bawah, tapi data Anda tidak dipakai gitu. Kenapa? Karena data Anda kalah harganya gitu. Ya kan. Nah, tapi data Anda bisa dipakai kalau misalnya mohon maaf ternyata yang lelang-lelang tadi itu main-main gitu. Dia bilang mau beli harganya 4 miliar, ternyata nggak punya duit. Geser lagi, lanjut. Oh, yang ini tanya lagi, ada duitnya nggak? Oh, nggak ada, Pak. Dia cuma main-main aja. Geser lagi. Seperti itu. Ya. Makanya kalau di lelang di Facebook itu kadang-kadang kesulitannya adalah mencari orang yang serius gitu loh. Ya. Nyari orang serius. Makanya kalau misalnya bagus tuh sebenarnya ya, dia bisa lelang tuh pakai elektronik, pakai aplikasi. Gitu kan. Contoh Anda udah deposit duit Anda di aplikasi tersebut 4 miliar. Ya begitu ada barang lelangan, Anda bisa lelang tuh 300, 400. Ya. Tiba-tiba uang Anda sudah sisa 100 juta. Mau ikut lelang lagi, Anda main-main tuh, kasih duit 100 juta lebih. 100 juta 200 dan dibolehin aplikasi. Mohon maaf, deposit Anda nggak mencapai tersebut. Nah, jadi Anda nggak bisa ikut lelang tersebut. Nah, itu canggihnya. Tapi kalau pakai Facebook aja, komentar aja sih orang bisa main-main gitu. Ya kan? Ngerjain Anda tuh beli. Oh, 4 juta, 5 juta gitu. Tiba-tiba pas ditanya, mana uangnya 5 juta? Nggak ada. Pasti penjualnya langsung stres itu. Lah kan Anda menang tadi 5 juta Anda minta gitu. Ya kan? Seperti itu. Anda bisa bayangkan seperti itu ya untuk stuck. Lanjut. Nah, ada juga hiu-hiu. Ya, hiu-hiu. Ya. Jadi hiu-hiu itu seperti bukan judi ya, tapi ini lebih ke arah antrian. Ya. Nah, nih. Contoh-contohnya ada, saya lihat kasih ada ngeprint komputer. Ya. Ngeprint komputer kan siapa yang duluan itu yang diproses. Ya kan? Antrian. Gitu ya. Contoh lagi Anda antri beli tiket. Atau lagi rame nih antri minyak goreng dah. Nah, itu kan nggak mungkin lah kalau sistemnya stuck yang di belakang yang diproses duluan. Logikanya ada mama baru datang terakhir di pojok sana itu yang melayanin. Mama yang baru datang sini. Nah, beli minyak goreng gitu. Terjadilah kerusuhan gitu. Gara-gara apa? Orang capek-capek datang dari pagi gitu. Jalanin terakhiran. Ya kan? Nah, muncullah namanya hiu-hiu ini ya. Jadi susah nyebutnya hiu hiu-hiu saya nyebutnya. Ya. Nah, jadi di sini caranya gimana ya? Yang Anda paling depan itu yang saya layanin gitu. Ya. Artinya gini nih, yang terakhir atau udah lama datanya itu yang saya proses gitu loh. Ya. Jadi kalau Anda datang terakhiran atau datang terakhir ya terakhir datangnya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi di prosesnya siapa duluan? Ya, yang datang duluan dong, yang antri duluan. Nah, itu saya proses. Ya. Itu ya untuk queue antrian. Jadi kalau Anda bikin sistem gimana, Pak? Ya logikanya kayak mirip serbu atau enggak flash sale, atau flash sale ya. Cepet-cepetan. Jadi kalau bikin aplikasinya kalau saya buka ya flash sale jam 12 malam. Harga handphone RP1. Wah, itu udah yang ngantri banyak tuh. Ya kan? Maka di sini akan rebutan, cepet-cepetan yang duluan, yang cepat bayar dah itu. Ya kan? Makanya di sini disebut hiu-hiu di situ. Ya. Lanjut. Oke deh, lanjut. Saya nggak bilang matiin game aja. Bentar ya. Sorry ya, kayaknya saya matiin ya. Soalnya, aduh, saya pilek nih. Enak kalau lihat saya ingusan nih. Oke, jadi di sini ada ADT set atau suku data yang tidak mengizinkan duplikasi data. Jadi jangan sampai data Anda duplikat ya teman-teman. Duplikat data itu nggak boleh loh. Secara logika ngapain data sampai duplikat? Anda bisa bayangkan kalau contoh saya punya NIP dikembarin sama orang. Gitu. Nomor induk pegawai saya kembar sama orang lain. Maka itu akan bermasalah. Gitu. Bermasalahnya apa? Data-data saya pasti sama sama orang itu. Gitu. Ya. Bandingkan suatu data lain yang mengizinkan kita menyimpan dua data yang sama. Nah, data yang sama tuh seperti apa yang boleh? Seperti yang kemarin saya demokan ke kalian lewat aplikasi Siplo kemarin. Kan datanya boleh sama tuh. Lewat database. Boleh sama, tapi secara datanya ada yang primary. Yang primary key-nya itu adalah list datanya. Seperti itu. Ya. Lanjut, saya rasa nih kan udah paham untuk primary key itu.
Jadi jangan sampai, ingat ya, data itu tuh nggak boleh kembar. Anda udah diajar dari awal jangan sampai bikin data kembar. Kalaupun misalnya harus kembar itu statusnya harus seperti apa itu harus ditentuin gitu loh. Ya. Misalnya contoh dari biasanya kupon. Nah, saya kalau kalian berpikir, Pak, contohnya seperti apa sih kupon, teman-teman? Anda kan contoh nih, Anda kalau jalan santai itu bisa punya 2 kupon kan? Tuh. Bahasa dua kupon atau lebih, bahkan ada yang punya sampai 30 kupon beli, misalnya. Ya kan? Tapi ingat, ada nomor yang berbeda di dalamnya. Walaupun Anda yang punya 30 kupon tersebut. Tapi di dalam kupon tersebut itu ada primary key, nomor, ya. Nomor urut, ya kan. Anda bisa bayangkan pada saat pengundian atau undian, ya jalan santai aja lah, sekarang agak susah jalan santai ya. Jalan santai, pas dipanggil nomor kembar. Yang terjadi apa? Panitia dimarahin. Ini gimana nih kok ada kembar nih? Tuh. Pas dipanggil menangnya motor lagi, mobil lagi. Boleh dapat 2 orang. Nah, terus gimana? Masa suruh suit, ya kan? Itu mah bakal ada sebagai panitia dimarahin. Nggak akan ada yang puas, teman-teman. Karena apa? Kalau dia kalah dia rugi dong, ya kan? Mau nggak mau apa ya, panitia dimarahin. Berarti ya berarti nggak profesional. Kenapa? Nomor kupon kok sama, ya kan? Anda bisa bayangkan terjadi kerusuhan gitu nanti. Wah, nggak terima saya harusnya menang mobil. Kok nggak menang? Dicek sama panitia. Kok kembar nih? Waduh, siapa nih programmernya? Atau siapa nih yang ngeprint nih? Marahin kalian habis-habisan di situ. Kenapa? Karena kalian lalai gitu. Ya, masuk kalian bikin nomor kembar. Anu Pak, saya pikir nggak masalah loh. Nggak masalah gimana ya? Masalah lah kalau nomor kembar. Ya kan dipanggil kembar menang mobil. Udah pasti Anda diambil habis-habisan. Mobil harganya mahal, ya kan? 100 juta. Siapa yang mau belikan mobil buat 2 orang? Padahal cuma satu adiknya. Nah, dari aplikasi itulah makanya saya bilang tadi bisa berpikir gitu. Ke depan juga undian-undian kan udah berbentuk digital. Pakai bentuk voucher, ya kan? Bentuk-bentuk seperti kartu gitu-gitu ya. Contoh saya lihat tuh kayak Bukalapak, Tokopedia, itu dia kan pakai ini nih, pakai apa sih? Semacam hadiah, kotak hadiah dibuka, terus hadiahnya adalah nomor digit, nomor undian gitu. Shopee juga sama tuh, mainan di apa tiket, ya kan gitu gitu. Padahal kita bermain di tiketnya, jadi begitu kita nanam apa gitu, dapat tiket, tiket emas gitu gitu. Ya, itu biar apa sih sebenarnya? Itu biar kalian login namanya, biar kalian tuh minimal cuma gosok-gosok atau enggak ngebuka telur atau enggak nyiram tanaman gitu ya. Terus kalian ngebuka aplikasi, lihat promo nih, ada yang murah nih, beli gitu, ya kan. Ya kalau menurut saya jangan berharap menang, tapi nyantai aja gitu. Ya. Jangan terlalu harus bangun pagi mencet tombol ini gitu, ya kan. Dipakai alarm gitu, nggak usah ya. Lanjut. Itu udah by system teman. Tapi kalau misalnya contoh kita mau nakal ya, kita kalau bikin sebuah e-commerce biar nggak rugi, yang menang teman kita sendiri, bisa disetting kok gitu kalau mau. Cuma kan ya nggak fair lah gitu. Makanya ditulis di situ tidak berlaku bagi karyawan, tidak berlaku bagi karyawan perusahaan ini gitu. Jadi apabila terbukti nanti ketemu misalnya contoh nih ya, pemenangnya kok tetanggaku kerja di kantor itu, dilaporkan nggak jadi menang tuh, ya kan? Karena kalau mau jahat tuh gini nih, contoh saya programmernya di PT ini nih misalnya, ya kan. Terus ada teman saya nih, kasihan banget nih, ya kan, udah punya motor. Kamu mau menang motor kah? Nanti saya settingkan ya pemenangnya. Nah, bisa saya sebagai programmer algoritmanya saya buat. Nanti kalau dipencet pas motor, pasti yang menang sih ini, ya kan? Pasti ada, wih curang banget dong Pak berarti. Ya kan makanya ditulis di situ. Tidak boleh pegawai mereka gitu. Ya. Kalau mau lebih parah lagi, contohnya lebih parah lagi, ya udah saya menangkan buat diri saya sendiri, mobil, wah programmernya menang gitu, ya kan. Kalau saya nyeting kok, saya pasti tahu gitu. Pas mobil dipencet untuk undian, diacak-acak gimana gitu, pasti nomor saya tuh dapat, wah menang, ya kan. Makanya kalau misalnya mau nakal ya, gitu, atau programmernya gaji kecil gitu, dia kalah-kalin gitu. Ini udah perusahaan gede, ada apa bagi-bagi hadiah, ya kan, hadiahnya mobil, motor, mobil miliaran, mobil Tesla gitu. Tapi karyawannya gajinya kecil, nggak 2 digit, bahkan di bawah UMR, wah selesai itu, ya. Bakal dikerjain habis-habisan sama programmernya. Gimana caranya? Gampang. Saya tinggal menangkan aja saudara saya yang jauh di Kalimantan. Nah,
saudara saya di Jawa, saya kasih, kamu ikut ya lomba, ikut undian itu ya, berapa nomor undianmu sini, aku settingkan, ya kan, selesai, ya kan. Kalau mau jahat loh ya, itu kan pemikiran jahat saya tuh sebagai programmer. Lanjut, bahasa saya sih itu bisa dari keamanan, security keamanan dari kalangan internal. Orang menyebutnya dengan nama sabotase gitu. Sabotase tuh ya kayak gitu tuh. Jadi nggak real gitu. Oke, nama key-nya harus unik, tapi nilai value tidak. Nilainya boleh kembar, ya. Lanjut. Bayangkan base data yang berisi informasi peserta kuliah, apa yang menjadi namanya gitu. Apa yang menjadi nama key-nya gitu. Pasti name gitu. Bahkan di siswa kan punya nomor induk siswa NIS, ya kan. NIS itu dipakai teman-teman dari SD, SMP sampai SMA, tapi NIS-nya beda-beda sih. Kalau SD ini, SMA ini gitu gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi dia berbeda-beda. Pas mahasiswa ini, bahkan kalau Anda jadi pegawai pun berubah lagi, ada NIP lagi. Terus nanti ke depan NPWP berubah lagi gitu. Ya. Kalau Anda tanya saya, kenapa Pak nomor rekening NPWP, BPJS nggak pakai NIK aja gitu ya. Satu data loh Pak, ya kan. Itu oke, tapi dengan catatan apa? Dengan catatan security-nya aman nggak gitu ya. Contoh kalau kita bisa bikin nomor rekening pakai nomor induk KTP misalnya. Ya, jadi masa orang udah tahu NIK kita tuh, tinggal tahu passwordnya kan gitu ya. NIK itu kan ya tinggal Anda fotokopi, dapat nomor KTP, terus saya lihat, orang kaya nih pakai mobil. Terus saya kepikiran jahat untuk ngehack. Ya kan? Saya hack tuh bisa. Ya kan? Tapi nggak segampang itu sih ngehack. Jadi itu berurusan dengan hukum, bahaya. Oke, di sini ada prioritas ADT ya. Oke, masih ada 10 menit. Nanti kalau mau tanya boleh chat ya. Mungkin abstrak data tipe ini masih ngebingungin kalian, tapi sebenarnya ini mirip seperti kalian mempersiapkan diri untuk sebuah proyek yang besar. Gitu. Nah, di sini ada namanya prioritas QQ ya, jadi antrian prioritas. Jadi mirip seperti kalau kalian ikut namanya contoh, mohon maaf ya nyebut merek bank itu nasabah prioritas gitu, ya kan? Artinya Anda bayar mahal tapi Anda didahulukan, gitu loh. Jangan sampai nasabah yang prioritas ikut antri lama di situ, maka dia akan merasa buat apa saya bayar mahal gitu, ya kan? Kalau ujung-ujungnya layanannya sama, ya udah mending saya ikut reguler aja, ya kan? Makanya kenapa di pesawat tuh ada kelas ekonomi, kelas bisnis, ya kan? Di kereta api juga ada kelas bisnis, kelas ekonomi gitu, ya. Itu namanya suatu layanan teman-teman ya. Di kelas VIP lebih luas, dikasih makan, ya kan? Bisa nonton, misalnya. Jadi kelas ekonomi ya udah nikmatin aja, penting nyampe lah gitu, ya kan. Bayarnya ya cukup bayar, ibarat kata sebenarnya bayar jasa aja, sama-sama bayar jasa, nyampe sama-sama nyampe, bedanya layanannya gitu. Ada di VIP dapat snack, dapat minum jus gitu, kita di belakang ya bawa minum sendiri gitu gitu ya. Itu contohnya ya seperti itu. Makanya kalau kita mau beli sistemnya, membuat sistem gimana? Ya cukup mudah. Anda pas beli tiket mau yang mana, VIP atau yang ekonomi, kelas ekonomi. Kalau kelas ekonomi kan Anda udah tahu di belakang atau enggak di daerah tengah-tengah. Kalau yang bisnis ya di depan dan ya lebih luas gitu ya. Tapi juga harganya bisa 2 kali lipat dari ekonomi. Tapi bagi orang yang punya duit ya apa ya, kenyamanan itu penting gitu. Ya. Seperti itu, privilege penting ya. Lanjut. Oke. API versus doing it yourself. Jadi jika Anda menggunakan framework atau software, pakai API ya teman-teman ya. Lanjut. Saya rasa. Jadi namun misalnya sebagai mahasiswa perlu memahami bagaimana data tersusun dalam memori dan perlu memahami konsep-konsep dalam mendasarinya. Tidak menutup kemungkinan untuk mengextend atau mengimplement collection. Jadi contoh gini, teman-teman. Anda ingin kerjasama dengan saya nih di Siplo. Pak, saya mau buat aplikasi, Pak. Kebetulan saya buat aplikasi di HMG. Di mana di apa HMI kita, HMI lagi. Informasi kita ya di Inforsa misalnya. Ya. Pak, saya butuh data di Siplo, Pak. Data apa? Saya minta dong, Pak, data MBKM. Saya mau tahu nih mahasiswa info saya udah MBKM siapa aja. Nah, Anda nggak perlu apa ya minta datanya semua terus ekspor database. Enggak, Anda saya kasih API-nya aja. API itu bisa deteksi berapa banyak data yang dia ambil gitu. Bisa kita kasih. Gitu. Kalau mau download kemana Pak? Ya dia downloadnya kemana? Ke server kita juga gitu.
Makanya saya bisa ngambil data kalian di SIA, ya. Contoh ngambil IPK, ngambil nilai, itu saya minta API-nya aja gitu. Dan itu sudah terintegrasi, teman. Jadi jangan bilang gini, belum sinkron Pak, belum sinkron, saya ketawa gitu. Kayaknya belum sinkron deh Pak, IPK-nya gitu. Saya bilang itu loh, pakai API-nya SIA gitu. Jadi kalau nilai sudah keluar, ya udah itu udah bakal keluar nilai kalian di Ciplo gitu. Makanya Ciplo itu saya harapkan buat teman-teman ya, itu dicek ya teman-teman ya, dicek nilai-nilai kalian ada yang dapat E kah atau dapat D kah, itu kalian cek di situ. Oke, di sini ini saya rasa udah nggak usah jelaskan, ini udah tipe struktur. Lanjut, nggak usah lah, banyak ya masih. Ini ADT nggak usah, analisa sudah saya jelaskan berkali-kali sih, yang tadi analisa data dan lain-lain. Lanjut, desain ya. Jadi kalau kita mendefinisikan suatu data, kita harus mendesainkan dulu dari tipe datanya, menentukan nama fungsi, parameter, tujuan dari setiap operasi. Ya kita tuh seperti analisis ya teman-teman, mendesain dulu ya, desain modelnya seperti apa. Jadi anak SI jangan sampai, mohon maaf, tidak bisa menganalisa suatu kondisi atau problem. Ya. Itu Pak, saya kok nggak ngerti ya Pak, maksudnya dari mendesain analisis. Anda kalau ada suatu kasus, Anda harus bisa tahu saya harus ngapain gitu. Ya. Jadi yang sampai nanti ada kasus, Anda diem aja. Oh saya nggak ngerti tuh. Ya udah. Kecuali memang nggak bisa di IT kan ya, itu beda lagi. Ya. Pokoknya semua hal yang manual itu kadang-kadang bisa kita IT kan. Gitu. Ya. Apa sih yang nggak bisa kita IT kan? Absen bisa. Pemberi makan bisa. Beri makan ikan bisa, beri makan ayam bisa di IT kan, pakai remote, pakai apa, mainan lampu bisa pakai IT, ya kan. Bahkan tadi absensi bisa pakai IT tadi kan, pakai apa, schedule. Paling nanti sekarang udah muncul tuh absen kalian, nanti kita refresh. Jadi di sini ya harus kita tahu fungsinya seperti apa, scan kompleksnya seperti apa. Ini contoh ya. Jadi kita punya modul-modul. Nah, ini untuk harga teman-teman, ini saya jelaskan buat kalian untuk proyekan. Harga itu sesuai dari kompleksitasnya ini loh. Ya. Ada inputnya nggak, ada printnya nggak, ada editnya nggak, ada delete-nya nggak. Nah, gitu-gitu loh. Jadi kalau misalnya kita udah dapat fungsi-fungsi tersebut, kita bisa tahu ya kita harus mau ngapain nih. Gitu. Harganya gimana ya di situ. Ini apa latihan? Nggak ada kayaknya. Ntar. Oh, ini contoh. Lanjut. Oh, udah ada. Ini contohnya aja sih pakai jam. Ya, contoh jam. Titik koordinat. Oh, nggak usah. Ini kan pakai bahasa pemrograman lain ya. Nggak usah. Oke, habis deh. Karena cukup deh. Kalau ada yang mau tanya nggak? Masih ada 5 menit. Kalau mau tanya boleh atau masih bingung. Ya kan? Boleh. Ini udah habis nih. Tuh, habis. Terakhir. Ntar, absen kan udah muncul belum? Refresh. Bah, nah, sudah kan? Saya ngetik tuh. Langsung muncul tuh di sini. Tuh. Ya kan? Itulah kecanggihannya teknologi. Kalau saya mau ngecek yang sudah absen siapa aja, nggak klik aja di sini. Nih, udah absen nih, Bayu, Setiawan, Arya, udah absen ya kan, Jenita udah absen, Anggrini udah absen. Kalau mau tahu jamnya dia ngabsen kapan, tinggal klik aja cetak di sini. Nah, di sini kelihatan ya, mau di print kan. Nah, bisa kelihatan nih jam-jam dia. Nah, oh Firzian dia dari jam 8.50 udah absen, ya kan. Ini seperti kita sidik jari juga sebenarnya. Bisa tahu jam berapa datang, jam berapa pulang gitu. Jadi bisa tahu sebenarnya mau tahu pulang cepat atau enggak tuh bisa dari jamnya teman-teman. Ya, hitung 8 jam. Kalau 8 jam berarti dia tepat waktu. Kalau lebih dia lembur. Kalau kurang dia pulang cepat. Itu bisa Anda buat loh aplikasinya. Ya. Yang penting itu datanya dulu, tipe tanggalnya dan jamnya. Ya kalau sudah dapat jamnya gini kan enak tuh. Nah ini kan kelihatan tuh 8.50. Makanya kadang-kadang ada maksudnya yang bilang bohong-bohong. Sudah kok Pak. Saya bilang nggak bisa. Sistem itu nggak bisa dibohongin. Gitu. Ya. Sistem itu dibuat tujuannya apa? Mengatur kalian gitu, mengatur manusia agar lebih tertib gitu loh. Kalau lampu merah kan dibuat sistem. Jadi kalau merah udah ditanamkan harus berhenti. Anda coba aja ngelanggar, pengen ketabrak di depan gitu. Kenapa? Karena Anda di luar aturan gitu loh. Yang disalahkan pasti Anda gitu loh. Mau ada protes, mau teriak-teriak juga gimana? Kalau Anda salah, Anda yang dimarahin gitu.
karena Anda ya tidak tertib. Gitu, ya. Makanya saya bilang kalian kalau ada tugas kumpulkan. Ini ada jamnya ya di sini. Tuh, tanggal 9. Oke guys, kalau nggak ada pertanyaan udah 8:57, mungkin saya rasa cukup lah ya. Ya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Semangat terus jaga kesehatan kalian ya. Itu dulu ya saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman.